Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melewati beberapa periode sejarah dalam transformasinya. Pertama, era Hindia Belanda. Pada masa ini, orang asing diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Era selanjutnya adalah revolusi kemerdekaan. Jawatan imigrasi saat itu menjadi bagian dari Departemen Luar Negeri dan masih mempergunakan produk hukum keimigrasian peninggalan Hindia Belanda. Era ini ditandai dengan diterbitkannya surat keterangan dianggap sebagai paspor pada tahun 1947 sebagai dokumen perjalanan antar negara yang pertama setelah kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS baru menerima secara resmi penyerahan kedaulatan keimigrasian dari pemerintah Kerajaan Belanda pada tanggal 26 Januari 1950 dengan terbentuknya Jawatan Imigrasi yang dikepalai oleh Mr. Yusuf Adiwinata. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Imigrasi di Indonesia sampai hari ini. Di masa Orde Baru, Indonesia memiliki Undang-Undang Keimigrasian untuk pertama kalinya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tepatnya pada tanggal 4 Maret 1992. Di tahun 2006, imigrasi menerapkan layanan paspor berbasis biometrik dan kebijakan permohonan paspor tidak didasarkan pada domisili. Inovasi ini kemudian berlanjut dengan dioperasikannya Pusat Data Keimigrasian atau Pusdakim yang menjadi tulang punggung Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian atau SIMKIM pada tanggal 2 Juni 2008 yang menjadi tonggak transformasi sistem keimigrasian yang lebih maju. Sejalan dengan itu, penyempurnaan regulasi keimigrasian terus dilakukan dan pada tanggal 5 Mei 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Sederet pencapaian tersebut berjasa membangun imigrasi menjadi seperti hari ini. Di antaranya adalah implementasi SIMKIM di seluruh satuan kerja keimigrasian baik di dalam dan luar negeri. Diikuti pembaruan SIMKIM di tahun 2019 yang sekaligus menjadi titik balik pelaksanaan revolusi digital di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di bawah arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly. Sejumlah inovasi digital seperti Electronic Visa, aplikasi M-Passport, e-VOA, serta terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2023 mengenai visa dan izin tinggal menjadi dasar hukum implementasi Golden Visa dan sederet kebijakan visa dan izin tinggal yang menjadi haluan baru imigrasi pasca pandemi. Imigrasi saat ini adalah buah karya para insan imigrasi terdahulu, Yusuf Adiwinata, Alwi Osman, Noto Hatianto, Ugeng Iman Santoso, Widikdo Sudikman, S. Sudarman, Niklani Sudarjo, Sugino Sumo Prawiro, R. Sularso, Roni Sikap Sinuraya, Pranowo, M. Mudakir, Iman Santoso, Bashir Abarmawi, Bambang Irawan, Roni F. Sompi, dan Joni Ginting adalah pembawa perubahan ke dalam imigrasi Indonesia yang jasanya sungguh tiada tara. Di bawah kepemimpinan Silmi Karif, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan berbagai macam capaian dan inovasi di antaranya. Capaian PNBP tertinggi Ditjen Imigrasi sepanjang sejarah. Penyederhanaan persyaratan permohonan paspor untuk haji dan umroh. Permohonan paspor elektronik atau e-paspor di 102 kantor imigrasi dan 10 perwakilan RI di luar negeri. Kebijakan Multiple Entry Visa 5 tahun untuk tujuan bisnis dan wisata. Kebijakan Golden Visa dalam rangka mendukung perekonomian nasional.
pemberlakuan sport visa, music and art visa, pemberlakuan visa pendidikan, permohonan visa secara online dan one platform, pembayaran Golden Visa, e-Visa, dan e-VOA dari luar negeri, perpanjangan visa secara online bagi WNA pemegang visa kunjungan yang berada di Indonesia, layanan percepatan paspor 1 hari jadi di akhir pekan, pengoperasian 78 unit autogate di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, izin tinggal dalam bentuk elektronik, dan perluasan serta perbaikan layanan keimigrasian di beberapa lokasi. Pada hari jadi yang ke-74 ini, imigrasi mengusung tema transformasi peran keimigrasian melalui strategi digitalisasi. Mari menyongsong imigrasi yang semakin andal. Imigrasi digital.